Dokter, bagaimana cucu laki-lakiku? Bayinya sangat sehat. Detak jantung janin sangat teratur. Terima kasih, dokter. Nona, Anda sangat beruntung. Suamimu memperlakukanmu dengan baik dan mertuamu memperlakukanmu lebih baik lagi. Oh, tidak. Ini adalah berkahku bisa melahirkan anaknya. Dulu, kalian semua memperlakukanku dengan cara yang sama. Claire, Jangon main-main. Apakah kau benar-benar berpikir aku hanya membuat masalah? Ibu, katakan pada ayah, aku ingin cerai. Apa salahnya menjadi ibu tanpa rasa sakit? Untuk masalah sekecil ini, kau meminta cerai. Hatiku sakit karenamu, Claire. Apakah kau benar-benar mencoba membujukku karena kau peduli padaku, atau karena aset keluarga Gray lebih besar dari milikmu, dan kau perlu mengandalkan mereka? Begitu kita bermitra dengan keluarga Sterling, kita tidak perlu takut pada mereka lagi. Demi kira, bertahanlah sedikit lebih lama. Apakah kebahagiaanku begitu tidak penting? Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Oh, kau di sini lagi, Nona Sterling. Aku tidak menginginkan bayi ini lagi. Kau sudah menghabiskan 3 tahun berusaha begitu keras. Mengapa? Setelah hamil, kau tidak menginginkannya sekarang? Dari kumpulan sel teller yang dibuahi ini, hanya yang ini yang bertahan. Jika kau tidak menginginkannya, mungkin akan sulit bagimu untuk punya anak nanti. Bahkan jika aku tidak pernah punya anak seumur hidupku, aku tetap tidak menginginkan anak ini. Mengapa? Aku merasa jijik. Nona Sterling, saya akan membuat janji untukmu, mungkin akan minggu depan. Bayi itu akan tiada minggu depan. Kenapa kau tidak mengangkat teleponmu? Kau tahu betapa sibuknya aku di kantor, dan aku masih harus menjemput. Kenapa kau tidak bersama cinta sejatimu? Apa maumu dariku? Kenapa kau sangat ketus? Masuklah ke mobil. Nona Sterling, jadwal aborsimu sudah dikonfirmasi. Tidak harus minggu depan. Prosedurnya bisa dilakukan dalam 3 hari. Baiklah. 3 hari kemudian, aku akan pergi. 3 hari apa? Aku rasa aku mendengar sesuatu tentang operasi. Operasi apa? Apa kau sakit, Claire? Bukan apa-apa. Hewan peliharaan kecil ibuku sakit, butuh operasi minggu depan. Claire, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan... Dokter bilang Vivian akan segera melahirkan. Aku ingin membawanya pulang. Bisakah kau membantuku merawatnya? Aku sudah menduganya. Itulah mengapa kau tidak bersama cinta sejatimu dan malah menjemputku dari rumah sakit. Jadi itu, rencana ini. Tidak. Dia mengandung bayi ini untukmu. Apa salahnya jika kau merawatnya? Dia tidur dengan suamiku. Dan kau ingin aku membantu merawat bayinya? Kalian semua. Apa kalian manusia? L'agipulacoagna di rumaton pamelacucan apa-apa. Jadi bantu saja merawatnya. Claire, Aiden khawatir aku akan sendirian dan menderita, jadi dia sengaja membawaku ke sini untuk tinggal. Dia sudah pindah, dan kau berpura-pura mendiskusikannya denganku di mobil. Ibumu dan ibuku sama-sama setuju. Ayo pergi. Pelan-plan. Kenapa kau pulang sangat terlambat? Aku sudah bicara dengan ibu dan ayahmu, dan kami membawa Vivian ke sini. Itu benar. Bayi yang dikandung Vivian, bagaimanapun juga adalah darah keluarga Gray. Kita masih perlu membawanya pulang dan merawatnya. Itulah yang pantas dilakukan. Haha. Tepat sekali, Claire. Mulai sekarang,
kalian berdua akan seperti saudara perempuan. Kau harus merawat Vivian dengan baik. Haha. Saudara perempuan? Apa kau menunjukkan sikapmu? Tidak apa-apa. Jika Claire tidak senang, aku tidak perlu tinggal di sini. Kalian berdua, jangan bertengkar karena aku. Claire. Berhentilah membuat keributan. Oke? Aku membuat keributan? Baiklah. Ayo bercerai. Quitte à ce muet à sud à Sibuk, c'est Arian. Kita lelah sekali. Aku tidak dalam mood untuk omong kos. Bisakah kau lebih masuk akal? Kau tidak bisa hamil. Vivian mengandung bayi untukmu. Apalagi yang kau inginkan. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Grey. Keluarga terkemuka seperti itu. Tanpa ahli waris, bukan? Claire. Jangan marah pada Aiden. Ini semua perbuatanku sendiri. Karena keinginanku sendiri. Jangan khawatir. Setelah aku melahirkan anak ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan segera meninggalkan negara ini. Oke? Claire. Lihat betapa pengertiannya Vivian. Tidak sepertimu, yang sangat tidak masuk akal. Kau wanita dewasa. Dan terlebih lagi, kau bahkan tidak bisa punya anak. Jika kau bercerai, siapa yang akan menginginkanmu nanti? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku tidak bisa hamil? Aku tidak bisa hamil. Dan salah siapa itu? Di tahun kedua kuliah kami, kita terjebak bersama di tepi laut. Akila yang melompat dan menyelamatkanmu dari sepanjang siang dan malam. Aku memelukmu di karang itu, membeku kaku. Tubuhku sudah lemah. Ketika dokter memberitahuku aku tidak bisa punya anak. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Dan sekarang, kau menyalahkanku karena tidak bisa hamil. Betapa mudahnya hati manusia berubah. Namun mereka menyalahkannya pada sifat manusia yang mudah berubah. Berhenti bicara. Aku tidak setuju bercerai. Lakukan saja apa yang kau mau. Aku pergi. Claire. Dia terlihat sedikit tidak sehat. Dia hanya wanita mandel, sangat tidak berguna sampai tidak bisa menetaskan telur. Apa yang kau lakukan di tengah malam? Tebak saja. Aku akan menebak. Ménébac? Oh. Sekarang siapa yang menulis surat cinta di tengah malam? Aiden. Setelah aku menikah denganmu, aku akan menulis surat cinta untukmu setiap hari. Lalu, saat kita tua, aku bisa membacakannya untuk satu persatu setiap hari. Baiklah. Pada saat itu, kau bisa membacakannya untuk... Claire. Aiden menyuruhku memilih ruangan mana saja. Ruangan ini menghadap selatan. Yang bagus untuk bayi. Oh, ngomong-ngomong Claire. Aiden menyuruh pelayan membuang sampah itu. Ayo, pengantin pria dan wanita bisa sedikit lebih dekat, kumohon. Jangan malu. Baiklah, lihat ke sini. Hei, wajah pengantin wanita, kenapa begitu merona? Jangan malu. Dekatlah sedikit pada pengantin priamu. Baiklah, lihat ke sini. Ada apa? Kau sudah dewasa, masih malu-malu seperti gadis kecil? Aku gugup. Jangan gugup. Mulai sekarang, aku akan melindungi.
Claire, kau tidak menyalahkanku kan? Tidak apa-apa. Ambil ruangan manapun yang kau suka. Aku bisa memilih tempat acak saja. Ini laporan tes kehamilanmu. Itu punya. Tapi barusan, aku pikir aku melihat tertulis 1 bulan di sini. Ini dari sebelumnya. Baiklah. Beristirahatlah. Claire, bagaimana kau bisa hamil? Vivian ingin sup ayam buatan. Buatlah di dapur. Aku tidak bisa bergerak. Baiklah Bu, jangan mempersulit Claire. Dia terlihat sangat pucat. Jangan bersikap lemah. Jika aku tidak mengira kau jujur saat itu, aku tidak akan mengizinkanmu menikah dengan keluarga. Berhenti bermain ponsel. Vivian à 1000. Pergilah merebus sup untuknya. Aiden, aku akan pura-pura membuat sup ini untukmu. Ini juga terakhir kalinya. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Kau tidak merasa tidak nyaman, kan? Aku baik-baik saja. Nyonya, ada seseorang di luar. Mereka mengaku dari keluarga Sterling. Mereka datang membawa tonik untuk putri mereka. Keluarga Sterling yang mana? Keluarga Sterling terkaya. Vivian adalah satu-satunya yang hamil di sini. Mungkinkah Vivian adalah pewaris keluarga Sterling terkaya? Vivian, jadi orang tuamu dari keluarga Sterling? Oh, aku punya beberapa koneksi dengan keluarga Sterling sebelumnya. Mereka memujiku tanpa henti. Mungkin mereka mengadopsiku sebagai anak baptis mereka. Ya Tuhan, kenapa kau tidak bilang lebih awal? Kau benar-benar anugerah bagi keluarga kami. Aiden, kau tinggallah bersama Vivian untuk sementara. Aku akan pergi memeriksa dapur. Untuk melihat Hidden Claire. Peramal berkata, Vivian mengandung bayi laki-laki. Dia adalah cucu laki-laki pertama keluarga Grey. Keluarga Grey kami akan mengadakan pesta untuk menyambut pewaris baru. Sebagai nyonya keluarga Grey, pada saat itu, kau harus berdandan dan hadir. Aku tidak akan pergi. Kau hila. Kali ini kita telah menggandeng keluarga Sterling terkaya dari kota Kencana. Bisnis orang tua angkatmu. Apakah itu bertahan? Tergantung pada acara ini. Keluarga Sterling? Ya, keluarga Sterling itu. Berkat Vivian. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa melewati pintu keluarga Sterling. Vivian terhubung dengan keluarga Sterling? APA lagi? Apakah kau bilang kau adalah? Kalau begitu mari kita lihat saja. Aku sudah menelepon seharian. Kenapa Claire tidak menjawab teleponnya? Apa terjadi sesuatu? Jangan khawatir, Julian. Dia menerima undangan dari keluarga Grey. Mereka akan mengadakan pesta untuk menyambut pewaris baru Sabtu depan. Claire pasti hamil. Mereka pasti sibuk mempersiapkan. TAPI, aku punya firasat buruk. Ayah, Ebu, lihat. Seorang wanita, dia hamil dan memasuki rumah keluarga Grey. Siapa itu? Vivian, dit Mana Claire. Bukankah sudah kubilang dia untuk datang merawatmu? Aiden, tolong jangan salahkan Claire. Dia mungkin cemburu, karena aku telah menggantikannya. Apa yang membuatnya begitu kesal? Aku akan mencarinya untuk merawatmu sekarang juga. Claire, ayah dan ibu merindukanmu.
Bukankah sudah kubilang untuk merawat Vivian dan kau malah bermain ponsel? Apa aku bahkan tidak punya hak untuk bermain ponsel lagi? Lihat sendiri. Lihat betapa tidak nyamannya dia, dan kau masih bermain ponsel. Lagi pula, tadi saat Claire sedang main ponsel, aku melihatnya mengobrol dengan seorang pria. Claire. Sudah kubilang untuk membuat sup, bukan mengobrol dengan pria lain. Claire. Aku akan pergi setelah aku melahirkan bayinya. Tolong jangan, karena cemburu mencari pria lain. Vivian, Bereninya kau begitu menjijikan? Aku sedang mengirim pesan kepada saudaraku. Claire. Orang tua angkatmu hanya punya satu anak. Dari mana kau akan mendapatkan saudara laki-laki? Kau masih berbohong. Aiden. Kau benar-benar menilai seorang wanita dengan standar picikmu sendiri. Sekarang, bawa supnya kemari dan suapi Vivian. Hanya kali ini saja, setelah itu aku tidak berutang apapun padanya. Claire. Hanya saja bayiku. Lepar. Aku harus merepotkan. Baiklah. Claire. Suapi aku. Oh. Karena kau tidak mau, maka aku akan memberimu kejutan, Claire. Baikku. Claire. Jangan bunuh bayiku. Kau bisa memukulku atau mengutukku. Aiden. Tolong. Dazar Wanita Beraka. Hanya karena kau tidak bisa punya anak, kau menyiksa Vivian. Claire. Aku tahu. Kau hanya kesal karena gara-gara Aiden tidak lagi sebaik dulu padamu. Itu sebabnya kau ingin. Aku tidak. Pangawal. Bawa wanita itu pergi. Sampai aku memberi perintah, tidak ada yang boleh mengeluarkannya. Baik Tuan. Tidak, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kau baik-baik saja, perlu ke rumah sakit? Aiden. Buka pintu. Aku merasa tidak enak badan. Aiden. Masih ada 1 hari tersisa. Aku akan menggugurkan bayinya dan menceraikanmu. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Aku menyuruh kepala pelayan mengirimkan beberapa tonik. Nyonya Gray mengatakan menantunya baik-baik saja dan dia dirawat dengan baik. Kau bisa yakin? Syukurlah, kau membuatku cemas. Aku mimpi buruk semalam suntuk. Oh, benar. Seseorang datang mengantarkan undangan ke rumah kita hari ini. Mereka bahkan memanggil kita besar. Claire pasti sudah memberitahu mereka. Siapkan hadiahku senilai $20 juta. Siapkan. Kita akan pergi bersama ke pesta keluarga untuk menemui Claire. Baiklah. Bagaimana kau bisa datang ke perjamuan dengan pakaian seperti ini? Sebelumnya, Kenapa kau di sini dengan pakaian seperti ini? apa kau harus mempermalukanku? Nyonya, Bapak Gray ingin Anda segera ke perjamuan. Silakan bersiap dan pergi. Ini satu-satunya pakaian yang kumiliki. Apakah kau bilang selama bertahun-tahun ini, keluarga Gray tidak membelikanmu pakaian apapun? Pakaianku, bukankah satu-satunya cinta sejatimu membuang semuanya? Bagaimana bisa? Hari kau membawanya pulang, kau menyuruhnya memilih kamar. Dia malah membuang semua pakaian dari rumah tangga kami. Vivian membawa cucu pertama keluarga Gray. Tentu saja, dia mendapatkan semua hal terbaik. Dasar wanita mandel. Apa hakmu untuk bersaing dengannya? Nyonya Gray tolong jangan. Jika aku tahu Claire tidak bahagia, aku tidak akan tinggal di sini.
Claire, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Ini salahmu, kau tidak bisa punya anak. Dan Vivian membantumu hamil. Dia menanggung semua penderitaan dan rasa sakit untukmu. Bagaimana bisa kau tidak peduli padanya dan mengeluh tentangnya? Aku tidak bisa punya anak, dan ini salah siapa? Aku tidak bisa punya anak, ini salah Aiden. Mendengar menantu keluarga Gray berbicara seperti ini, mungkinkah ada rahasia tersembunyi? Claire. Berhentilah membuat keributan. Saat aku menyelamatkanmu dulu, aku merusak tubuhku sendiri. Itu sebabnya aku dalam kondisi seperti ini hari ini. Apakah keluarga Gray tidak memperlakukanmu dengan baik? Ketika Aiden ingin menikahimu, dia mengamuk besar pada kami. Kau seharusnya mempertimbangkan latar belakang. Hanya seorang putri angkat. Apa kau benar-benar pantas untuk keluarga Gray kami? Lagi pula, setelah kau menikah dengan keluarga kami tidak memperlakukanmu dengan buruk. Benar juga. Kalian memperlakukanku dengan baik selama 2 tahun pertama. Tapi setelah aku tidak bisa punya anak, bagaimana kalian melecehkanku secara verbal? Ibu, ini sup ayam yang kubuat untukmu. Orang yang tidak bisa hamil, bisa membuat sup ayam, apalagi yang bisa dilakukan wanita mandul? Karena kata-katamu, aku merasa sangat bersalah. Aku menanggung rasa sakit yang luar biasa setiap hari, menjalani suntikan ovulasi hanya untuk memberi keluarga Gray seorang putra atau putri. Tapi kau menghabiskan setiap hari dengan satu-satunya cinta sejati, tidur bersama. Astaga, era apa ini? Bagaimana bisa ini terjadi? Korporasi Gray adalah perusahaan besar. Jadi tentu saja membutuhkan pewaris darah untuk mewarisi kekayaan. Itu tak terhindarkan. Lagi pula, aku tidak pernah berpikir untuk menceraikan. Hanya saja, utang budi yang besar bisa terasa seperti beban. Kau takut orang akan bilang, keluarga Gray tidak tahu terima kasih. Itu sebabnya kau menolak menceraikanku. Aiden, apa aku salah? berhentilah bicara omong kosong di sini. Kau tahu betul, apakah aku mengigau? Kamu, Claire. Jangan membuat keributan. Aku tahu ini karena bayi yang dikandungnya. Tapi kita semua sudah sepakat. Kamu bisa membesarkan anak ini setelah lahir. Dengan begitu, kamu tidak perlu suntikan ovulasi, dan kamu tidak akan menderita rasa sakit melahirkan. Il n'y a qu'un bec, un tube qui t'a semua. Vu quand? Baikku. Lihat, ayahmu adalah pria seperti ini. Maafkan aku, karena tidak ingin kamu datang ke dunia ini dan menderita. tepat sekali. Kamu sudah mencoba IVF, fertilisasi in vitro bertahun-tahun, tapi tidak ada yang terjadi. Anak ini tidak ditakdirkan untukmu. Dengarkan ibu, hentikan omong kosong ini. Jika Claire tidak mengamuk, tidak mungkin aku bisa menggunakan bayi ini untuk masuk ke keluarga Gray. Kak, kita masih bisa membesarkan anak ini bersama nanti. Ah, Vivian, baikku. Bangun sekarang. Kamu baik-baik saja? Kak, kamu bisa mendorongku, tapi aku sedang Claire, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kamu benar-benar melukai Vivian di depan semua orang. Claire, dia juga anakmu. Nanti dia akan memanggilmu ibu. Memangnya aku peduli? Kamu pikir kamu hamil? Masih memegangi perutmu? Claire, kamu merusak pesta penyambutan ahli waris baru hari ini. Bagaimana kita bisa bergantung pada keluarga Sterling sekarang? Claire, minta maaf pada keluarga Gray sekarang. Maksudmu keluarga Sterling datang untuk Vivian? Jadi Vivian adalah pewaris Sterling. Kemarin, keluarga Sterling mengirim tonik ke keluarga Evans. Mengatakan itu untuk putri mereka yang Hadiah dari keluarga Sterling bukan untuk Vivian, tapi untukku. Untukmu, kamu pikir hanya karena kamu anak angkat, kamu adalah putri kandung keluarga Sterling yang hilang? Kenapa aku tidak tahu orang tua punya anak sepertimu? Claire, jika kamu terus menyinggung Nona Sterling seperti ini, keluarga Evans akan memutuskan hubungan denganmu. Jangan biarkan ini merusak suasana karena aku, Bapak Evans. Claire hanya ingin menarik perhatian semua orang. Kami sudah mengajarinya bertahun-tahun. Tapi kami masih tidak bisa mengajari putri jahat ini dengan lebih baik. Baiklah, jika begitu, hari ini aku, Claire Sterling, dengan sukarela memutuskan hubungan dengan keluarga Evans. APA, kamu gila, Claire? Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu yakin ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Evans? Tidak hanya aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Evans. Aku juga akan menceraikan Aiden. Claire, kamu gila? Kamu mau menceraikanku? Minta maaf padaku sekarang, dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kamu pikir aku bercanda? Tanda tangani saja. Ini akan lebih bermartabat bagi semua orang.
Claire, semua yang kamu makan, minum, dan gunakan selama bertahun-tahun ini, semua berasal dari keluarga Grey kita. Jika kamu ingin bercerai, kembalikan uang kami. Ibu. Baiklah. Aku akan membayarmu kembali penuh. $1 juta diterima. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu mendapatkannya dari pria lain? Aiden, tidak sanggupkah kamu melepaskanku? Apakah itu sebabnya kamu tidak berani menandatangani? Aiden, Keluarga Sterling lebih penting. Dia hanyalah anak angkat. Baiklah, aku akan menandatangani. kami membesarkanmu selama bertahun-tahun ini, dan sekarang kamu mau memutuskan hubungan dengan kami? Di Mortimer, aku hanyalah alat untuk naik ke keluarga kaya, kan? Jika kamu berani memutuskan hubungan dengan kami hari ini, maka kamu harus menerima hukuman keluarga. Aku menerima. Baiklah, seseorang, bawa hukuman keluarganya. Ikatan asuhan lebih kuat daripada ikatan darah. Hari ini, aku akan membalas keluarga Evans Anda atas kebaikan selama 27 tahun. Mulai sekarang, mari kita berpikir. Teruslah memukul. Pukulan ketujuh. Pukulan pertama ini memutuskan takdir yang menyatukan kita. Anak kecil, di mana ibu dan ayahmu? Aku tidak punya ibu dan ayah. Anak secantik ini, bagaimana bisa dia tidak punya ibu dan ayah? Sayang, kamu akan menjadi anak kami mulai sekarang, ok? Ayo pulang dengan ibu dan ayah, oke? Ayo pulang. Apakah kamu akan memutuskan hubungan atau tidak? Kamu sangat keras kepala, Jilleringku. Aku akan memukul. Pukulan ke-22. Pukulan ini memutuskan 20 tahun perawatan dan pengasuhan kita. Claire, kamu akan menjadi bagian dari keluarga lain sekarang. Kamu tidak akan melupakan kami, kan? Tentu saja tidak. Aku akan selalu menjadi putri Evans. Jika kamu merasa diperlakukan tidak adil, ingatlah untuk pulang dan ceritakan pada kami. Aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Pukulan ke-27. Itu tepat 27 cambukan. 1 untuk setiap tahun aku membalasmu. Kamu, Jika itu tidak cukup, kamu bisa memukulku lagi. Baik, kabulkan keinginannya. Biarkan yatim piatu kembali ke tempat asalnya. Mulai sekarang, aku tidak punya ikatan lagi. Tara, banyak darah mengalir di sekelilingnya. Baikku. Keluarga Sterling terkaya telah tiba. keluarga Sterling juga ada di sini. Sungguh tampilan yang megah dari keluarga Grey. Aya, Ibu, Julian. Di mana Claire? Oh, Bapak dan Ibu Sterling. Halo, terima kasih banyak telah menjaga putri saya yang sedang hamil. Sama sekali tidak. Bukankah itu tugas kita? Aku selalu memperlakukannya seperti putriku sendiri. Ketika aku tahu dia hamil, aku sangat senang. Dia bilang dia ingin memberitahumu dulu. Kami sangat serius ketika kami mengetahuinya. Jadi kami secara khusus mengadakan pesta ini untuk menyambut ahli waris baru. Lalu di mana Claire? Vivian. Julian, Tentang siapa kamu berbicara? Julian. Kamu pasti bercanda. maksudmu dia putriku?
Bukankah kamu mengirim tonik ke rumah kami beberapa hari yang lalu? Mengatakan itu untuk pewaris Sterling. Terima kasih, ibu dan ayah, karena sangat menghargai. Saya tidak tahu siapa wanita ini, tapi saya ingin putri saya kembali, sekarang. Claire, putriku. Ayah. APA. Siapa yang melakukan ini? Dia adalah putri angkat, hari ini dia mengganggu pesta keluarga Sterling untuk menyambut pewaris baru. Jadi, aku akan memberinya pelajaran untuk semua orang. Jadi, kau yang memukulnya? Ya, wanita ini, dia tidak tahu tempatnya. Keluarga Evans kami sudah memutuskan hubungan dengannya. Kau bilang dia putri angkatmu? Begitukah caramu memperlakukannya? Oh, dia liar dan dididik dengan buruk sejak kecil. Dan itulah sebabnya dia menyebabkan semua masalah ini. Tepat sekali di acara besar seperti hari ini, dia masih datang untuk mempermalukan semua orang. Kuharap dia tidak merusak perayaan untuk keluarga. Dari kelihatannya, sepertinya keluarga Sterling mengenal Claire. Aku juga berpikir begitu. Mereka sama sekali tidak mengenal Vivian. Memang, kau merusak suasana hati. Kalau begitu, mari kita seret dia pergi sekarang. Cézoran, Bawadiak Éluard. Siapa yang berani? Pengawal. Claire, kau sudah bangun. Ayah, ibu, Julian, kau di sini. Putriku sayang, beginikah mereka memperlakukanmu? Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kita impas sekarang. Ibu ayah, kau kenal dia? Siapa ibu dan ayahmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Bukankah tonik itu untuk Vivian? Kau selalu berpikir, tonik ini, untuk wanita ini? Dia satu-satunya wanita hamil di keluarga kita. Tonic itu bukan untanya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Dia hanyalah wanita mandul. Hari ini, kalian yang tidak tahu apa-apa, dengarkan, putriku, Claire. Adalah pewaris sah keluarga Sterling yang hilang 27 tahun lalu. Apa? Dia tidak mungkin putri Anda. Vivian-là. Mana mungkin aku tidak tahu. Putriku sendiri? Semua tonik yang kami kirim ke keluarga Anda adalah untuk Claire. Aku tidak pernah berpikir kau akan berselingkuh dan membawa wanita lain. Lalu dengan tidak tahu malu, menggunakan hadiah keluarga kami untuk mendukungnya. Bukankah kau bilang kau kenal keluarga Sterling? Aku memang punya sedikit hubungan dengan keluarga Sterling. Tapi aku satu-satunya wanita hamil di keluarga kita. Apakah salah? Claire Amil. Kau pasti berbohong, kan? Ngomong-ngomong, kau tidak akan percaya apa pun yang kukatakan. Hello. Apakah Anda keluarga Claire? Ya, saya. Begini, Nyonya Gray menjadwalkan aborsi karena seseorang membatalkan. Kami ingin dia datang untuk operasi sekarang. Bagaimana mungkin dia hamil? Bukankah kau bilang tingkat keberhasilan sel telur yang dibuahi kami sangat rendah? Kau pasti suaminya, Aiden kan? Ya. Aku Eden. Sebulan yang lalu, Anda menemani istri Anda untuk transfer embrio. Apa kau lupa? Tunggu aku di sini. Aku akan pergi membayar biayanya. Oke, aku akan menunggumu. Aiden, Vivian. setelah aku melahirkan anak ini, aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggu kau dan Claire. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Halo? Aiden, kenapa kau bilang kembali? Ada urusan mendesak di pekerjaan. Tidak masalah, urus saja. Ok. Aku akan membawamu untuk pemeriksaan. Aku mengatur janji prenatal untukmu di lantai atas. Tapi kau di sini di lantai bawah, menemani satu-satunya cinta sejatimu ke pemeriksaannya. Ya Tuhan, anak kaya itu benar-benar monster. Apakah persona suami yang memanjakan miliknya semuanya palsu kalau begitu? Kakakku pernah melakukan IVF sebelumnya. Pria itu tidak terlalu menderita. Sebelumnya, kakakku harus minum suntikan ovulasi sesekali. Dia menderita jauh lebih banyak.
Kudengar Nyonya Grey sudah melakukannya selama 3 tahun. Putriku. Betapa dia menderita demi keluarga Grey. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Grey, apakah Anda masih mendengarkan? Aku kasihan padanya. Tubuhnya tidak cocok untuk konsepsi, tapi dia masih ingin menggugurkannya. Dia tidak akan menggugurkannya. TAPI. Dia... Claire. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tidak memberitahumu, saat aku akan memberitahumu. Aku menemukanmu dan ibumu di pemeriksaan prenatal Vivian. Bukankah kau bilang padaku untuk menerimanya? Aku pasti akan menyingkirkan anak ini. Karena aku merasa jijik. Claire, jangan bicara dulu. Kau pendarahan banyak sekali. Kita harus segera ke rumah sakit. Tidak perlu ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, anak itu sudah tiada. Kau mencari mati. Baroninnya kau menggelanji keluarga Sterling. Claire adalah istriku. Kau. Tidak bisa membawanya. Kita sudah menandatangani surat. Mulai sekarang, kita tidak ada urusan satu sama lain. Claire. Bisakah kita mulai lagi? Singkirkan tangan kotormu dariku. Pergi. Apa kau mencoba menentang keluarga Sterling? Kau sudah banyak bicara, tapi bagaimana kau membuktikan bahwa kalian adalah Sterling dari kota Atheria? Kalian bukan aktor yang disewa Claire, kan? Kau benar-benar berusaha keras. Hanya untuk mencari perhatian. Bodoh. Jika kau berani menghalangi putriku lagi, aku tidak keberatan membuat saham korporasi Grey turun setengahnya dalam 3 hari. Ya. Biarkan saja. Sungguh penampilan yang meyakinkan. Aiden, berhenti main-main, biarkan Claire pergi. Agar tidak mempermalukan semua orang. Anakku. Saya turut berduka cita. Bayanya. Tidak selamat. Memang belum waktunya. Kau tidak bisa memaksakannya. Claire, ibu gagal melindungi. Ibu membiarkanmu menderita. Semua ketidakadilan di luar sana. Semua sudah berakhir sekarang. Mulai sekarang. Aku adalah Claire Sterling dari keluarga Sterling. Dan keluarga Grey. Tidak ada hubungannya denganku. Hari telah tiba. Saatnya bagiku untuk bangkit. Setelah kau pulih, kami akan mengadakan konferensi pers. Aku ingin semua orang di kota Kencana tahu bahwa kau adalah Pueris sa keluarga Sterling, dan mereka yang tidak tahu tempatnya akan jelas melihat siapa yang tidak boleh diprovokasi. Selamat, bayinya laki-laki 6 pon 2 ons. Baguslah. Aku pasti akan menyingkirkan bayi ini. Karena aku merasa jijik. Aiden? Aiden, apa yang kau lihat? Ayo lihat putra. Bahkan sekarang, dia masih memikirkan Claire. Aiden, kau tidak masih marah padaku, kan? Ini semua salahku. Claire hanya. Ayolah. Kenapa membahasnya? Kau sudah memberikan pewaris untuk keluarga Grey. Kau adalah pahlawan bagi keluarga kami. Aiden. Lihat, bayi itu tersenyum pada Aiden. Ayolah. Pergi ambilkan air panas. Vivian perlu membersihkan diri. Pergilah. Claire, Kenapa kau masih bersama? kekasihmu ini? Lepaskan kakakku. Aiden. Mereka yang berhati tidak murni melihat segalanya tidak murni. Claire. Vivian sudah melahirkan. Kita punya anak sekarang. Bayanya. Tidak selamat. Aiden. Saat anakmu lahir, anakku mati. Itu anakmu, bukan anakku. Claire. Jangan tidak masuk akal, oke? Aku akan membawamu sekarang untuk melihat. Anak kita. Aiden, kau hilang.
dia baru saja keguguran, dan kau akan membawanya untuk melihat anak harammu dengan orang lain? Apa yang terjadi di keluarga bukan urusanmu. Aku pasti akan ikut campur dalam urusannya. Siapa kau pikir dirimu? Dia kakakku. Claire. Komazi Mambon Jiku. Vivian Bilan. Ini aktor yang kau sewa. Kau. HEI. Bu. Aiden, kenapa kau belum kembali? Bayinya mau menangis. Aku akan segera ke sana. Aiden, berhenti di situ. Julian. Jangan ikuti dia. Kau hanya akan membiarkannya pergi? Biarkan saja. Pada hari konferensi pers, aku akan membuatnya memohon padaku berlutut. Masuklah sekarang. Selamat datang di rumah, Nona Sterling. Claire, lihat ruangan ini. Kau suka, Nona Sterling. Ini adalah desain Nyonya Sterling, sendiri untukmu. Aku suka semua yang kau desain. Rasanya sangat baik dicintai oleh keluarga. Claire, sekarang kau sudah kembali, aku akan memberi yang terbaik dari segalanya. Claire, kami berencana mengadakan konferensi pers untukmu bulan depan. Untuk memberi tahu semua orang bahwa kau adalah keluarga Sterling, pewaris sah. Benar sekali. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang merepotkan mengklaim secara palsu sebagai bagian dari keluarga Sterling kita. Aku rasa itu tidak perlu. Selama aku adalah putri ibu dan ayah, itu sudah cukup. Kalau tidak, beberapa orang akan menggunakan namamu untuk meneput dan mengertak, dan itu tidak akan baik. Baiklah kalau begitu. Pada hari konferensi pers, akan disiarkan langsung, dan kami akan mengundang beberapa reporter dari kota Kencana. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Claire adalah pewaris sah keluarga Sterling. Kenapa ini Buket? Kamar yang biasa aku tinggali? Aiden memintaku membawa ke kamar ini. Aku tidak tahu apa lagi. Tuan. Kau boleh pergi. Tinggalkan kami. Baik, Tuan. Aiden, kenapa ini Buket? Kamar yang biasa aku tinggali? Itu adalah rumah tangga kami dengan Claire. Kenapa kau tinggal di sana? Aiden, bukankah kau menyuruhku memilihnya sendiri? Vivian. Sepertinya kau masih belum belajar tempatmu. Baiklah, aku mengerti. Claire, kau masih membuat masalah bahkan saat kau pergi. Aiden, bisakah kau turun dan ambilkan pakaian segar? Semua bajuku ada di rumah tangga kami. Aku ingin mandi di sini. Sekopet. Laporan qui a mis Claire. Ini laporan kehamilan. Itu punya. Tapi aku baru saja melihatnya tertulis. Coamil Satubulan. Ini yang lama. Baiklah. Vivian. Sialanko, Mambon Jiku. Vivian. Aku sedang mandi. Tunggu sebentar, Aiden.
Lucu sekali. Wanita itu, dia hamil. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Benarkah? Adakah orang yang sebodoh itu? Aiden hampir melihat laporan kehamilannya. Untung saja aku berhasil menipunya. Baguslah, aku bahkan membuat si bodoh merawatku setelah aku melahirkan. Sungguh terlalu lucu. Berhentilah bermain ponselmu. Vivian ami. Pergi buatkan dia sop. Aiden, dia menyuruhnya membuat sup untukku. Oh Dan, aku menjebaknya karena mendorongku menuruni tangga. Aiden menguncinya di kamarnya. Bayiku. Claire, jangan bunuh bayiku. Kau bisa memukulku, memarahiku, apapun. Aiden, tolong. Wanita beracun. Hanya karena kau tidak bisa punya anak, bukan berarti kau bisa menyiksa Vivian. Claire, aku tahu. Kau kesal karena Aiden. Dan aku, dia tidak sebaik dulu padamu. Itu sebabnya kau ingin. Aku tidak. Seseorang. Tolong. Tidak, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Aiden itu benar-benar agak bodoh. Kereza, aku adalah Nyonya Grey sekarang. Aiden, apa yang kau lakukan? Vivian. Kau sudah membohongiku selama ini. Aiden, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti? Kau tidak tahu apa yang kubicarakan? Apa ini? Dan apa ini? Kau tahu Claire hamil selama ini, tapi kau membohongiku. Tidak. Aku tidak. Kau bahkan menyakitinya. Kenapa kau menyakitinya saat dia hamil? Qu'attaquant pas d'accu. Ucapkan. Bicara. Kenapa? Aiden, apa yang kau lakukan? Kenapa? Aiden, apa yang kau lakukan? Nyonya. Tolong aku. Lepaskan. Aiden, kau sudah gila? Dia selalu tahu Claire sedang hamil. Diamini puku. Tapi dia melahirkan anak. Bagaimanapun juga, dia tetaplah ibu dari anak. Untuk memberikan keluarga Grey seorang ahli waris. Ayah. Janjikan padaku. Janjikan padaku. Aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. Aiden. Aku melakukan semua ini karena aku terlalu mencintai. Itulah mengapa aku melakukannya. Vivian. Kau seharusnya tahu tempatmu. Jika bukan karena anak ini. Aku tidak akan berbicara denganmu sekarang. Vivian. Untung aku hanya melihat pesan-pesan ini. Tidak ada yang lain. Siapa kau? Mengapa kau di sini? Pergi sekarang. Ini anakku, bukan? Jangan bicara omong kosong. Ayah. Ibu. Aku ingin magang di grup Sterling. Bagus. Wanita harus punya karir sendiri. Ayah. Claire punya idenya sendiri. Putri Sterling harus memprioritaskan karirnya. Aiden. Dulu aku menyerah pada karierku demi dirimu. Tidak lagi. Claire. Ini kopi. Aiden. Aku dapat tawaran kerja di luar negeri. Mulai sekarang, aku bisa mencari uang untuk menghidupimu. Claire. Kita akan segera menikah. Aku tahu. Aku tahu ini terdengar egois. Tapi. Demi kita. Bisakah kau tidak pergi? Ini. Tapi ini impianku. Uangnya tidak seberapa. Aku bisa menghidupimu. Baiklah, Demi Dirimo. Aku bersedia. Kali ini, aku tidak melakukannya untuk orang lain. Aku melakukannya hanya untuk diriku sendiri. Ayah. Ibu. Apa ada lowongan di perusahaan? Aku ingin magang di grup. Bagus sekali. Putri Sterlingku.
harus punya karir sendiri. Claire, kau sangat ambisius. Besok aku akan memberitahu kepala SDM untuk mengatur agar kau menjadi manajer umum. Tidak. Julian. Aku ingin mulai sebagai manajer dan mengandalkan kemampuanku untuk naik perlahan, selangkah demi selangkah. Kemudian, aku akan menghancurkan keluarga Greg. Untungnya, aku sudah mencadangkan foto pernikahan kita. Jika dia kembali, Akut dia akan tidak bahagia. Aiden, apa yang kamu lakukan? Keluar. kamar ini bukan untukmu. Kamu sangat menyukai Claire. Tapi dia belum pulang juga, dan dia bahkan memberimu sebuah. Dia akan kembali setelah marah-marahnya reda. Tapi dia, Claire bukan seseorang yang bisa kamu bicarakan. siapa itu? Aura yang begitu kuat. Kelihatannya perekrutan luar tingkat pasti tidak sederhana. Identitasku belum terbongkar, kan? Nona Sterling, jangan khawatir. Semuanya ditangani sesuai instruksimu. Panggil saja aku Claire. Mengerti, Nona. Claire. Direktur, ini rekan kerja baru kita, Claire. Dia akan bekerja di departemen penjualan. Tolong berikan bimbinganmu. Selamat datang. Kepala SDM membawanya langsung. Dia pasti punya koneksi. Kalau begitu, saya permisi. Saya berharap dapat bekerja dengan Anda, Direktur Woods. Sepupu, apa yang sedang kau lihat? Perusahaanku baru saja merekrut manajer umum baru dari luar. Coba lihat. Kenapa harus dia? Dia benar-benar menjadi manajer. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Mengapa harus dia? Kau mengenalnya? Ini, dialah yang kuceritakan pada sebelumnya. Dialah penipu yang mencuri cinta sejatinya yang lepas. Jeraimo. Dan sekarang, Aiden ingin menceraikannya. Aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan. Jangan khawatir. Dengan aku di sini. Bapak Susanto, kau temui dia. Pastikan malam ini, kau menandatangani kontrak ini. Baik, aku akan menyelesaikan tugasnya. Bapak Susanto, terkenal, cabul dan sulit dihadap. Direktur Wijaya, dendam macam. Apa ini? Bukankah ini seperti domba yang digiring ke pembantaian? Manajer Sterling yang baru diangkat ini, sudah tamat. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Apa kau tidak suka melakukan hal-hal ini? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Halo, Bapak Susanto. Aku dari grup Sterling, manajer yang baru diangkat. Nama aku Claire. Ini adalah proyek kolaborasi baru perusahaan kami. Aku ingin membahasnya denganmu. Claire, kolaborasi ini semuanya bisa dinegosiasikan. Selama kau membuatku senang, apapun bisa kita bicarakan, benar? Bapak Susanto, tolong, hargai dirimu sendiri. Mari kita fokus pada bisnis. Ayolah. Minum denganku dulu. Setelah itu, kita bisa bicara. Minumlah. Minumlah. Itu benar. Aiden, sepupuku bilang, Claire ada di sini, membahas kolaborasi. Lepaskan tangannya. Lepaskan tangan itu. Claire, Aiden mencarimu kemana-mana. Dan kau di sini minum dengan klien? Claire, kau benar-benar tidak tahu malu. Demi maju. Kau minum dan bernyanyi dengan orang-orang? Apa kau tidak punya rasa malu? Aiden, apa yang kau bicarakan? Aku sedang membahas kolaborasi. Membahas kolaborasi? Semua orang tahu Bapak Susanto, perusahaanmu hanya punya karyawan pria untuk menangani bisnisnya. Kenapa kali Nico? Silent. Direktur Wijaya menjebakku. Siapa kau? Jangan hancurkan ini untukku. Presiden korporasi. Eden Grey. Pergi denganku.
Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu punya untuk menyeretku? Claire. Baru beberapa hari pergi dari rumah, dan emosimu jadi begitu buruk. Urus urusanmu sendiri. Bukankah kita sudah bercerai? Claire. Berhentilah bercanda. Oke, berada di tempat seperti ini hanya akan membuatmu semakin korup. Korup? Kamu, Aiden, tidur dengan mantan kesayanganmu. Bukankah itu korup? Aku selalu mendukung pekerjaan seperti apa yang akan kamu dapatkan. Alasan aku tidak bekerja. Bukankah kamu tahu di dalam hatimu? Claire. Jangan marah lagi pada Aiden. Ayo pulang bersama. Pulang? Pulang dan mainkan opera sabun dengan kita bertiga? Satu-satunya alasan aku bersikap baik padanya adalah karena dia mengandung anakku. Jangan berpikir macam-macam. Lakukan sesukamu. Aku pulang dulu. Aku harus membalas dendam untuk Vivian. Oh, Claire. Kudengar kamu sedang mendiskusikan kolaborasi di bar karaoke kemarin. Cukup giat, kudengar. APA, semua usaha itu. Apakah kamu begitu putus asa untuk menempatkan dirimu di perusahaan? Bukankah Direktur Woods yang memintaku pergi? Dengan semua usaha itu, kamu tetap tidak mendapatkan kesepakatannya, kan? Bukankah Anda, Direktur Woods, tahu orang seperti APA Tuanyurkai Tiu? Apa niat Anda mengirim saya ke sana? Anda paling tahu di dalam hati Anda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa beberapa hal tidak bisa dicapai dengan bermain trik. Saya terbuka dan terhormat dalam urusan saya. Peluang saya didapat melalui kerja keras saya sendiri. Anda tidak punya hak untuk mengkritik saya di sini. Kerja keras? Kamu belum bekerja selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba kamu kembali dan langsung jadi manajer? Siapa yang tahu trik Couture APA yang kamu gunakan di belakang layar? Tidak, aku sudah bilang pada ibu, ayah, dan Julian bahwa aku akan membangun diriku di grup Sterling sendiri. Ada APA, terdiam. Apa aku kena sasaran? Daripada mengoceh di sini, kamu seharusnya pergi mencari lebih banyak kesepakatan. Kamu. Vivian, apakah kamu benar-benar mengatakannya? Kamu tidak takut dia akan mengadu kepada pendukungnya? Tidak peduli seberapa kuat pendukungnya, bisakah itu lebih kuat dari milikku? Tepat sekali. Wakil CEO Grup Sterling adalah sepupumu, Julian. Di perusahaan, siapa yang tidak akan memberimu kelonggaran? Jadi bagaimana jika dia bergabung dengan grup Sterling? Aku masih bisa mencari seseorang untuk membuat hidupmu sengsara. Hey, Vivian, sebagai ucapan terima kasih karena telah membalaskan Pilih pakaian APA Panyang kamu suka di sini. Semuanya dariku. Oak, ayo pergi. Claire, kamu sekarang bekerja di perusahaan. Kamu sebaiknya berpakaian lebih sopan. Aku tidak merasa buruk soal itu. Bukankah ini baik-baik saja? Orang-orang di perusahaan menilai seseorang dari penampilannya. Aku tidak bermaksud mengkritik. Pergi pilih apa yang kamu suka. Jangan khawatir tentang menghemat uang keluarga Sterling. Keluarga Sterling punya toko sendiri. Aku akan mengajakmu berbelanja sore ini. Dan kita akan lihat apakah ada gaun yang cocok untukmu untuk persiapan konferensi persmu. Oak. Vivian, gaun ini benar-benar cocok untukmu. Ya, kelihatannya bagus sekali. Dunia ini sempit, untuk musa. Oh, Vivian, omongan baru saja, orangnya langsung muncul. Pantas saja Direktur Sterling selalu menyerangku. Seperti anjing gila setiap kali melihatku. Aku benar-benar tidak tahan dengan orang yang merebut cinta sejati orang lain, dasar perusak rumah tangga. Vivian, beginikah caramu mendeskripsikanku pada sepupumu? Kalau begitu aku harap kamu dan suamimu juga bertemu seseorang seperti sepupumu. Pendulum, bungkus gaun yang aku pilih. Ya, Nona. Setelah meninggalkan Aiden, apakah kamu masih punya uang untuk pakaian? Jangan bilang. Kamu masih menghabiskan uang Aiden? Claire, beraninya kamu mengabaikanku? Nona, aku akan membungkusnya untukmu sekarang. Tunggu sebentar. Aku mau yang ini. Maaf, tapi wanita ini memilihnya lebih dulu. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah klien VIP teratas di tokomu. Percayakah kamu aku bisa menelepon dan membuatmu dipecat? Bungkus yang aku pilih. Jika kamu berani membungkus gaun itu untuknya, aku pastikan kamu akan dipecat segera. Oh, toko-toko keluarga Sterling. Keluarga Gray juga bisa memerintah di sini? Sepupuku adalah Direktur Sterling. Cobalah jika kamu tidak percaya. Aku akan menelepon sekarang juga dan meminta manajer area datang ke sini. Hello, ini aku.
Ya, aku memberimu waktu 5 menit untuk sampai ke sini. Apakah kamu sudah sampai di toko yang kubilang? Ya, aku di sini. Aku bertemu Vivian. Dia bilang dia ingin memecat seorang karyawan dari toko pakaian grup Sterling. Siapa yang memberinya wewenang itu? Aku akan segera ke sana. Oak. Masih bermain dengan ponselmu? Ketika manajer area tiba, kita akan lihat gaun ini sebenarnya milik siapa. Yeah. Kita akan lihat. Direktur Sterling, Anda juga berbelanja di sini, dan keduanya ini adalah... Wanita ini adalah sepupuku, Nyonya Gray. Dan yang ini, aku tidak tahu dia datang dari mana, hanya orang biasa yang tidak dikenal. Apa yang kamu tunggu? Cepat bungkus gaun untuk Nyonya Gray. Ya, Nona, saya minta maaf, gaun ini tidak lagi milik Anda. Apakah seperti ini perusahaan Anda memerintahkan Anda untuk memperlakukan karyawan dan pelanggan? abaikan saja dia. Dia hanyalah karyawan biasa dari grup Sterling. Seseorang, wanita ini, merusak pengalaman pelanggan. Usir dia dari sini. Siapa yang berani? Siapa yang budget berani? Ini aku. Tuan, hello, Tuan Sterling. Claire, aku di sini. Kamu telah dianiaya. Julian, aku baik-baik saja. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur? Dia pas penipu bayaran Claire, kan? Oh, aku mengerti. Kamu adalah kekasih baru Claire. Pantas saja, di aula perjamuan dulu, kamu sangat membelanya. Claire, jadi ini kekasih barumu? Pantas saja dia berpakaian berdandan tapi busuk di dalam. Diam, jangan bicara sepatah kata pun lagi. Bapak Had, kenapa kamu takut padanya? Bukankah kamu seorang manajer regional? Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Tepat sekali. Kita berdua adalah eksekutif senior dari grup Sterling. Kita bisa menghadapi mereka berdua dengan mudah. Kalian berdua bodoh. Apa kalian tidak mau hidup? Aku masih mau. Hari, aku tidak menyangka kamu akan menggunakan gelar grup Sterling untuk melakukan aksi seperti ini. APA, beraninya kamu sekasar ini pada Bapak Hadi? Satpam, usir mereka berdua. Mal Grup Sterling tidak akan pernah mengizinkanmu masuk lagi. Aku Nyonya Gray, dan kami akan berkolaborasi dengan grup Sterling dalam sebuah proyek. Apa kamu yakin ingin melakukan ini? Bapak Hadi, apakah kamu akan membiarkan mereka membuat keributan di sini? Keluarga Gray tidak punya hak untuk bertindak liar di wilayah Sterling. Mulai hari ini, semua tempat usaha di bawah grup Sterling tidak akan lagi menyambut siapapun dari keluarga Gray. Apa yang kamu tunggu? Usir mereka berdua dari sini, sekarang. Bagaimana bisa begini? Baik, Tuan. Ayo pergi. Saya dengar, seseorang melaporkan bahwa seseorang di sini melanggar peraturan Sterling Group. Pak Summers, itu Anda kan? Bukan. Ini salah paham. CEO baru saja datang dan langsung ke wanita ini. Bertanya padanya pasti benar. Nona Sterling, maafkan saya. Nona Sterling, saya salah. Anda tidak perlu meminta maaf pada saya. Apa filosofi pelatihan Sterling Group? Anda seharusnya tahu itu dengan jelas. Anda harus meminta maaf kepada asisten penjualan ini. Maafkan saya. Bu, ini salah saya. Baiklah, tidak perlu meminta maaf. Pak Summers, Anda dipecat. APA, Lepaskan aku. keluar dari sini. Vivian. Apayang de Colacucan di sini? Aiden, Teddy, Claire, dan seorang pria mengusir Kat. Ya, itu pria yang dibawa Claire. Seorang pria? Apa yang terjadi? Pria itu bilang, dia akan membuat Sterling Group sepenuhnya memblacklist semua toko korporasi. Blacklist? Siapa dia? Aku tidak tahu. TAPI, Pak Summer sangat hormat padanya. Aiden, kita tidak akan benar-benar di blacklist oleh Sterling Group, kan? Jangan panik. Pasti ada kesalahpahaman. Saya masih punya kesepakatan kerjasama untuk dibahas. Dengan Sterling Group segera. Mari masuk dulu. Julian, kamu sangat sibuk, tapi kamu bergegas ke sini untukku. Kamu benar-benar sudah banyak merepotkan. Bukan apa-apa, orang-orang bodoh yang mengganggumu itu. Sudah waktunya mereka belajar pelajaran. Senang kamu ada di sini. Claire, aku punya beberapa gaun baru dari Eropa yang dikirim ke rumah. Kamu bisa memilih sesukamu. Terima kasih, Julian. Aku harus kembali ke kantor. Selamat berbelanja. Oak, Julian, heitai. Claire.
Aku benar-benar tidak mengira kamu orang seperti ini. Tidak mengira apa? Mereka memberitahuku segalanya. Jadi, Apa kau tidak akan menjelaskan? minggir. Aiden. Tidak apa-apa, Aiden. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan terima telepon sepupuku. Baiklah. Ok. Halo, Aku rindu bayi kita. itu bukan anakmu. Jika kamu tidak membawakan bayi itu padaku, aku akan berikan hasil tes paternitas kepada kekasihmu dan menghancurkan impianmu di masyarakat kelas atas. Di mana kita bertemu? Tepat di belakang vilamu. Apa kau gila? Siapa peduli? Jika kau mau sensasi, kau harus melihatnya sampai selesai. Aku akan menunggumu di pintu belakang. Psikopat. Bukankah itu Vivian? Kemana dia pergi dengan bayi itu? Fifth. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya tadi. Bagaimana jika kamu tertangkap? Orang-orang bodoh itu. Mereka masih mengira itu anak keluarga Grey. Kecilkan suara. Hei, biarkan aku memegangnya. Dia benar-benar anak kita. Vivian Thorne. Beraninya kau menipu kami. Aiden, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan pada Vivian Thorne dia. Kabar buruk, kabar buruk. Nyonya Grey, Pak Grey. Saham korporasi Grey, Angelo. Apa? Apa yang terjadi? Sepertinya, Oh, katakan saja. ini keluarga Sterling. Keluarga Sterling membuang saham keluarga Grey kita. Saham. Kapan kita menyinggung keluarga Sterling? Mungkinkah kejadian sore ini terbawa ke kantor? Aiden, keluarga kita tidak akan bangkrut kan? Jika keluarga Grey bangkrut, kenapa aku repot-repot di sini? Tidak mungkin. Aku perlu membuat rencana keluar untuk diriku sendiri. Oh, apa Vivian Thorne sudah kembali? Aku baru dengar Nona Thorne membawa tuan muda kembali ke kamarnya. Dengan keluarga Grey yang kekal below sekarang. Aku tidak bisa membiarkan Aiden terganggu oleh hal ini lagi. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Baik, Nyonya. Di mana dia? Jangan menangis. Aku sudah merencanakan agar kau menjadi tuan muda dari keluarga kaya. Siapa sangka kau bukan takdirnya untuk itu. Continue. Ini kartu-kartu yang Nyonya Grey berikan padaku setelah aku melahirkan. Masing-masing seharusnya berisi beberapa juta dolar. Terima kasih telah memberikan keluarga kami seorang bayi laki-laki yang sehat. Itu adalah keinginanku. Aku mencintai Aiden. Oh, ambil saja. Kau pantas mendapatkannya. Baiklah. Terima kasih, Nyonya Grey. Kau harus mengubah caramu memanggilku sekarang. Aku harus mentransfer uang semua uang ini sekarang. Atau kita akan kelaparan bersama mereka. Vivian Thorne, apa yang kau lakukan? Vivian Thorne, apa yang kau lakukan? Kemana kau pergi dengan semua uang itu? Karena kau memberikannya pada itu uang. Sekarang keluarga Grey bangkrut. Kau kabur membawa uangnya kan? Aku melihatmu hari ini bersama seorang pria. Karena kau sudah tak, maka aku akan berhenti berpura-pura. Kau mungkinkah kau tidak pernah mencintai Aiden? Cinta? Aku mencintainya saat dia punya uang. Saat dia bangkrut begitu. Baiklah. Kau bisa ambil uangnya. Tapi anak itu milik keluarga Grey. Dia harus tinggal.
Anak keluarga Grey, hahaha. Apa maksudmu? Nenek sihir tua sialan. Lihatlah baik-baik untuk dirimu sendiri. Pengecualian paternitas 100%. Benar. ITU bukan anak Aiden. Itu anak mantan pacarku. Hahaha. Kau selingkuh dari Aiden. Selingkuh darinya? Terus kenapa jika aku melakukannya, dia main-main di reuni kelas? Paling tidak, keduanya punya andil. Kau. Lagi pula. Aku wanita bebas, dan dia, pria beristri, memanfaatkanku. Kalaupun ada, dia yang mengambil keuntungan. Kau. Dan satu lagi. Aiden dan aku bahkan tidak menikah secara sah. Jadi bagaimana itu bisa disebut selingkuh? Kau. Aku selesai bicara dengan... Aku akan membawa putra mencari kekasihku. Nenek sihir tua sialan. Jangan berpura-pura mati. Ibu, sahamnya sudah pulih. Keluarga kita tidak akan bangkrut. Bagaimana dengan bayinya? Ibu, ada apa? Ibu? Vivian Thorne. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Keluarga Grey tidak bangkrut. Sekarang akan mudah untuk menyingkirkanku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya tahu. Aku melukai Nyonya Grey. Tidak, Aiden. Aku memberitahu ibumu bahwa Claire menghasut pria itu untuk menargetkan korporasi Grey, yang menyebabkan korporasi Grey bangkrut. Dan kemudian, ibumu menjadi seperti ini. Seseorang. Panggil dokter keluarga. Cepat. Semuanya sudah berakhir. Docté. Apa yang terjadi pada ibuku? Vivian, wajahmu pucat. Aku hanya khawatir tentang Nyonya. Wanita tua itu mungkin kena stroke karena marah. Stroke. Pasti Claire yang membuatnya marah. Claire. Kau dan aku adalah musuh bebuyutan. Stroke? Bisakah dia disembuhkan? Sulit dikatakan. Wanita tua itu sekarang bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Selama dia bisa disembuhkan. Acubercedia, mange-lui Arcambera papin. Untung saja nenek tua ini tidak bisa bicara. Ibu, kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Ibu? Apa kau bicara soal Vivian? Nenek tua ini memberi petunjuk yang salah. Nyonya Grey, apakah Anda ingin aku merawat Anda? Wanita tua itu biasanya paling menyukai Nona Thorne. ITU pasti maksudnya. Memang, dirawat oleh orang yang kau sukai, membantu penyembuhan lebih cepat. Vivian. Aku bersedia. Merawat wanita tua itu. Itu kehormatanku. Aku akan memperlakukanmu dan anak itu dengan baik. Terima kasih, Aiden. Vivian. Jangan khawatir. Keluarga Grey kita tidak akan bangkrut. Setelah aku menghadiri pesta ulang tahun pewaris Sterling dan mengenal Bapak Sterling, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan merawat wanita tua itu dengan baik. Lihat, wanita tua itu bahkan lebih bersemangat. Tentu saja, dia sudah lama ingin kau, bersama Nona Thorne. Aku akan merawat Nyonya Grey dengan baik. Dasar nenek tua sialan, kali ini aku akan membunuhmu. Bapak Grey, keluarga Sterling, mengirim undangan ke acara konferensi pers grup Sterling. Sudah kubilang ada kesalahpahaman antara kita dan grup Sterling, benarkah? Jika tidak, mengapa mereka mengirim seseorang untuk mengantarkan undangan? Tertulis di sini bahwa ini untuk putri kesayangan keluarga Sterling yang hilang selama 27 tahun. Pewaris Sterling ini cukup misterius menurut desas-desus. Aku dengar gaun untuk konferensi pers ini dirancang khusus oleh kantor pusat wilayah barat. Jadi jika di konferensi pers ini kita bisa memenangkan hati pewaris Sterling, maka nanti aku akan mengalami kenaikan pesat. Maka kerjasama kita dengan keluarga Sterling akan mudah saja. Jadi kita harus menyiapkan hadiah untuk pewaris Sterling. Benar. Apayong Belum Pernadilia oleh pewaris Sterling. Barang-barang norak tidak akan cocok. Claire punya liontin giok yang unik. Aku sangat menyukainya, tapi aku tidak bisa memilikinya. Aku ingat Claire punya liontin giok yang sangat istimewa. Dia memberikannya padamu di hari pernikahan.
Tapi ini dari orang tua kandungnya, sesuatu yang mereka tinggalkan untuknya. Bukankah itu tidak pantas? Aku punya teman yang tahu sedikit tentang giok. Dia bilang Leontine giok Claire adalah giok berkualitas tinggi. Ini langka sekali seumur hidup. Aku yakin jika kita memberikannya kepada Pueris Sterling, kita pasti akan memenangkan hati. Ini. Aiden, ini bukan waktunya bersikap sentimental. Pikirkan tentang wanita tua itu. Pikirkan tentang perusahaan. Semua ini disebabkan oleh Claire. Kau tidak boleh lunak sekarang. Benar, semua yang sedang dialami keluarga Grace sekarang adalah karenamu, Claire. Claire. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Baiklah. Dia hampir pulih sekarang. Setelah minum dosis ini, dia tidak perlu datang lagi. Oh, dokter. Apa yang dia lakukan di sini? Aiden tidak menjemputnya, Minarik. Nyonya Gray, dokter keluarga memerintahkanku untuk memastikan Anda minum obat Anda. Vivian Thorne, kau akan mati dengan menjerikan. Kali ini, aku menambahkan sedikit sesuatu ekstra untukmu. Apakah obat ini akan bekerja? Sepupuku adalah seorang dokter. Dia tahu jenis obat apa yang bisa memperburuk stroke. Bagaimana jika kita tertangkap? Dia lumpuh dan bahkan tidak bisa bicara. Dasar nenek tua sialan. Lihat baik-baik. Ini obatmu dengan bahan spesial yang ditambahkan. Tolong, Aiden. Aiden, Nyonya Gray terlalu membangkang. Dia bahkan tidak mau minum obat yang kuberikan. Ibu perlu minum obat untuk pulih. Pelacur ini berbohong padamu. Dia ingin mencelakaiku. Aiden, mengapa kau tidak menyuapi Nyonya Gray? Kupikir dia akan lebih suka itu. Baiklah. Vivian Thorne, dasar binatang buas. Dasar nenek tua sialan. Apakah kau sangat senang karena putramu menyuapimu? Minumlah obatmu. Semua orang bekerja keras merawatmu. Kau hanya akan pulih lebih cepat jika minum obatmu. Aiden, kau luar biasa. Nyonya Gray bahkan melawan saat aku mencoba menyuapinya obat. Bagaimana rasanya? Dasar nenek tua sialan. Dia sakit. Jadi wajar kalau dia sedikit murah. Vivian, syukurlah aku punya kau. Selalu di sisi ibuku, merawatnya. Tidak seperti Claire. Merupakan kehormatanku merawat Nyonya. Jika bukan karena Claire, Nyonya Gray tidak akan terkena stroke. Aiden, wanita ini berbohong pada Vivian Thorne yang membuatku stroke. Apa kau juga membenci Claire? Jangan khawatir. Dia dan aku adalah musuh bebuyutan. Claire. Maafkan aku salah pada. Aku salah. Sekarang aku tahu. Sifat asli Vivian Thorne. Vivian, dan Ebe juga menerima undangan dari grup Sterling. Benar sekali. Dan itu adalah orang-orang dari keluarga Sterling yang mengantarkannya sendiri. Aku harus meminta sepupuku untuk mendapatkan undangan ini. Sepertinya keluarga Sterling masih menghargai keluarga Gray. Ibu, ini sudah larut. Kita harus menuju ke tempat acara. Benar sekali. Tempat acaranya mungkin sudah disiapkan. Sekarang, ayo pergi. Aduh, perutku sedikit sakit. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian duluan. Oh, bukankah itu si hasil nepotisme? APA, kau juga menghadiri konferensi pers pewaris grup Sterling? Ya, Ada APA, hanya kalian yang boleh datang. Dan aku tidak? Claire, kau membuat ibuku sangat marah sampai dia dirawat di rumah sakit. Lalu dengan kekasihmu, kau mengadukanku pada Bapak Sterling. Dan Komazi Berani vaincu di signari ini. Ibumu marah padaku dan dirawat di rumah sakit? Ibunya sangat sehat dan kuat. Bagaimana dia bisa sakit? Saham korporasi Gray yang anjlok memang hasil karyaku. Claire, akui saja dan minta maaf pada Nyonya Gray. Psiko, aku harus masuk sekarang. Nona, tolong tunjukkan undanganmu. Oh tidak.
Aku buru-buru sekali mau ke kamar mandi. Aku lupa minta undangan dari Julian. Tidak mungkin. Jadi dia tidak punya undangan. Dia hanya datang ke pesta tanpa diundang? Claire, keluarga Sterling hanya mengundang selebriti internasional. Kalau kau mau masuk, kami bisa membawamu. Konferensi pers dimulai beberapa menit lagi. Bapak Sterling, tinggal beberapa menit. Sepertinya Claire tidak punya undangan. Aku harus cepat. Siapa manajer acara? Hubungi dia dan suruh dia mengizinkan Nona Sterling masuk. Baik Pak, Bapak Sterling. Oh. Ini, dari Aiden dan aku. Ini hadiah untuk pewaris Sterling. Bukankah ini liontin giok yang ibu berikan padaku? Liontin giok ini sangat indah. Apa mereka gila? Berani mencuri hadiah untuk pewaris Sterling? Aiden, kau memberikan sesuatu yang kuberikan padamu kepada orang lain? Aiden, liontin giok ini, aku memilikinya sejak lahir. Sangat penting bagiku. Hari ini, aku memberikannya pada Claire, mulai sekarang, dimanapun aku berada, disitulah rumahku. Jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku pikir kau, Aiden, hanya tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekarang kau menambahkan keserakahan dan ambisi ke dalam daftar itu. Aiden, ketika kau tahu bahwa aku adalah pewaris Sterling, apakah kau akan menyesalinya? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau mengembalikannya pada Claire, kita tidak akan punya hadiah untuk pewaris Sterling. Nona Sterling, mohon maaf atas kejadian tadi. Silakan masak sekarang. Silakan. Mungkinkah Julian sudah membuat persiapan? Tidak apa-apa. Kalian hanya menjalankan tugas. Bagaimana dia bisa masuk? Mustahil dia kenal keluarga Sterling, kan? Aku tahu. Apakah ingat, pria di mal itu, Massimo? Kekasih Claire membantunya masuk. Claire tadi bermain ponsel. Dia mungkin sedang menghubunginya. Itu masuk akal. Oh, lihat. Punya kekasih memang membuat perbedaan. Dia bisa masuk tanpa undangan. Aku benar-benar iri pada Direktur Wijaya. Selalu terlihat seolah tahu segalanya. How? Jika aku tidak salah, di undangan resmi keluarga Sterling, namamu sepertinya tidak tercantum. Sepupu adikku adalah presiden kantor cabang. Ingin undangan? Apa itu sulit? Tentu lebih baik daripada beberapa orang yang asal-usulnya dipertanyakan. Tunggu, kau butuh undangan untuk datang kemari. Claire, mana undanganmu? Benar, ini bisa jadi masalah. Satpam, tolong usir orang ini yang tidak punya undangan keluar. Mohon maaf, Nona ini adalah tamu undangan khusus kami. Adapun kau tidak memiliki wewenang untuk memberi kami perintah. Jadi begitu. Kau tidak punya wewenang, ya? Sayang sekali. Aku tidak punya wewenang. Kalau begitu aku akan mencari seseorang yang punya untuk berurusan dengan... Hei, sepupu, bisakah kau kemari sebentar? Dia bersikap sangat sombong. Sepupu, siapa yang kau bicarakan? Dia. Halo, aku adalah CEO Korporasi Grey. Sebentar lagi, kita akan bekerja sama dengan grup Sterling. Aku sudah lama mendengarmu. Ini Claire, dia agak nakal. Dia tidak punya undangan dan menggunakan cara yang tidak pantas untuk masuk. Aku harap, sepupu, kau tidak akan terlalu marah. Bagaimana kau bisa masuk? Ayah sudah bertahun-tahun tidak terlibat dengan perusahaan. Tidak disangka dia akan membesarkan seseorang dengan karakter serendah itu. Satpam, usir tamu tadi undang ini yang tidak punya undangan. Aku, presiden kantor cabang, tidak bisa memerintahmu. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Apa kau yakin ingin menyentuhku? Apa kau akan mengatakan bahwa kau adalah pewaris sejati keluarga Sterling yang menghilang 27 tahun lalu? Beraninya kau melontarkan kalimat dari novel seperti itu? Dengan kau mengatakan itu, aku hampir meragukan diriku sendiri sesaat. Siapa yang berani? Sepupu, ini orang yang kuceritakan padamu, penipu ITU. Oh, jadi aku ini penipu. Sepupu, ini kekasih Claire, yang membiarkan Claire masuk. Sekarang, usir mereka. Tunggu sebentar, tidak apa-apa. Aku sangat menantikan reaksi mereka saat mengetahui kebenarannya. Jangan beritahu mereka identitas asli, dimengerti, Bapak Sterling.
Sikap saudaramu terhadap penipu ini agak aneh, bukan? Sekarang, sambutlah keluarga terkaya di kota Kencana, keluarga Sterling, ketua dewan direksi Sterling dan istrinya. Ini Bapak Sterling dan Nyonya Sterling. Mereka sangat rendah hati. Kau bahkan tidak bisa menemukan foto mereka dari Kirengar. Mereka hanya muncul hari ini untuk pewaris sejati yang ditemukan dan dibawa pulang. Vivian. Mengapa mereka terlihat sangat familiar bagiku? Memang, rasanya seperti di pesta penyambutan ahli waris baru. Claire, apakah tidak tahu, mereka adalah keluarga Sterling, pasangan terkaya di kota Kencana. Sepupu, maksudmu, mereka benar-benar nyata? Bukan aktor? Bagaimana bisa mereka aktor? Aku melihat foto mereka sebelumnya, di ponsel saudaraku. Ini gawat. Jadi di pesta itu. Semua Young Mereka Katakan. Benar. Halo, semuanya. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu untuk menghadiri konferensi pers ini. Dan omong-omong, hari ini, aku punya pengumuman penting untuk disampaikan. Aku menyerahkan grup Sterling kepada putiraku Julian Sterling. Pria itu, bukankah dia kekasih Claire? Dia adalah pewaris grup Sterling. Pewarisnya. Pantas saja. Calo Begitu Claire Adala. Mulai sekarang, semua operasi bisnis grup Sterling akan ditangani olehku, Julian Sterling. Akhirnya, Marilla kita sampai. Bintang konferensi pers hari ini. Adikku tersayang, Claire. Aiden, saat kau melihatku, kau terkejut, bukan? Putri Sterling yang susah payah kau dekati, itu aku. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia menjadi pewaris sah keluarga Sterling? Bukankah kau bilang, dia mendaki dari bawah? Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Dia pasti berbohong. Halo semuanya, saya adalah subjek konferensi pers ini, Claire Sterling. Saya adalah putri keluarga Sterling, yang hilang selama 27 tahun. Dia berbohong. Bagaimana kau bisa membuktikan? Kau adalah pewaris Sterling? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Itulah yang semua media pikirkan. Keluarga kami memiliki sepasang liontin giok leluhur. Kakakku punya satu. Kalian pasti penasaran. Karena aku adalah putri keluarga Sterling. Aku juga seharusnya punya satu. Jadi, di mana punyaku? Nona. Liontin Jayak ini, bagaimana bisa sama dengan milik Julian Sterling? Ya Tuhan, dari mana dia mendapatkannya? Dia tidak mencurinya, kan? Aku tidak mencurinya. Akila yang memberikan Liontin Jayak ini pada Aiden. TAPI. Aku tidak tahu mengapa. Itu berakhir di tangan wanita ini. Berita besar hari ini sangat berharga. Betapa menariknya. Hanya berdasarkan Liontin Jayak. Kau akan menyatakan Claire, pewaris Sterling? Keluarga Sterling terlalu serbo. Apakah kau akan memberi tahu keluarga Sterling cara melakukan sesuatu? Apakah kau akan memberi tahu keluarga Sterling cara melakukan sesuatu? Karena seseorang bersikeras menggelar lelucon ini, maka sekarang juga aku akan membuat segalanya sepenuhnya jelas bagi kalian semua. Semua yang hadir di sini adalah tokoh terkenal di kota Atheria. Kukira kalian semua tahu betul. Apa itu tes paternitas, kan? Nyonya Sterling, Anda pasti bercanda. Apakah keluarga kaya? Hanyalah tempat sampah. Membiarkan siapa saja masuk? Saat ini, apakah seseorang benar-benar menonton? Terlalu banyak opera sabun? Apakah benar ada orang kaya yang tidak memverifikasi garis keturunan mereka? Jika aku jadi dia, aku akan mencari lubang untuk merangkak masuk. Tidak. Bahkan lubang pun akan menolaknya. Orang yang kita sakiti, kita menyakiti puersa. Apakah kita akan celaka sekarang? Ayo. Berhenti. Vivian, kau menyamar sebagai Sterling, menipu Grey Corp ke dalam kemitraan, dan menimbulkan masalah. Kau pikir kau bisa begitu saja, pergi begitu saja? Jangan terburu-buru. Surat dari pengacara kami, gugatan atas penipuan keuangan, dan ganti rugi pencemaran nama baik. Kita akan selesaikan urusan ini denganmu satu persatu. Cepat, ambil foto. Berita besar. Ini materi berita utama. Bukan begitu. Pertunjukannya sudah selesai. Saatnya untuk sadar. Sekarang, saya yakin bahwa mulai hari ini, siapapun yang terus bermitra dengan Vivian atau Grey Corporation adalah musuh Sterling Group. Usir orang-orang ini.
Apakah kau akan memberitahu keluarga Sterling cara melakukan sesuatu? Saya adalah subjek konferensi pers. Ini Claire Sterling. Saya adalah putri keluarga Sterling yang hilang selama 27 tahun. Ini. Robert. Claire, apakah dia benar-benar dari keluarga Sterling? Hari itu, orang-orang itu memang dari keluarga Sterling. Mereka bukan aktor bayaran. Kami salah memilih kuda. Apa yang harus kita lakukan? Kami memukulnya begitu keras, dan Claire bahkan menandatangani dokumen pemutusan hubungan keluarga dengan kami. Apa yang harus kita lakukan? Kami membesarkannya selama 27 tahun. Ikatan itu tidak bisa begitu saja diputuskan. Tepat. Sekarang dia telah menaiki tangga sosial dan menjadi burung phoenix. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan keuntungan. Bahkan hanya setetes dari keluarga terkaya, itu sudah cukup bagi kami untuk hidup mewah selamanya. Ayo kita ke konferensi pers sekarang, di depan semua media. Mari kita lihat, apakah dia berani memutuskan hubungan kami. Ayo. Aku menyinggung pewaris Sterling untuk sepupu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Mereka diusir, seperti anjing jalanan. Claire Mew, sekarang adalah putri kesayangan keluarga Sterling. Bukankah dia membawamu? Kau diusir oleh Sterling, jadi kau datang ke sini untuk bertengkar denganku? Kau. Musuh dari musuhku adalah teman. Sekarang, kurasa kita punya musuh bersama. Keluarga Evans MU membesarkannya begitu lama, dan dia memperlakukanmu seperti ini? Apa maumu? Baiklah, begitulah. Jadi, Nona Sterling, 27 tahun terakhir, apakah kau menghabiskan semuanya sendirian? Kalian membesarkanku selama 27 tahun. Aku hanya memberimu kembali 27 cambukan. Jika itu tidak cukup, kalian bisa memukul lebih banyak. Aku punya ayah dan ibu angkat, tapi sekarang mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Tunggu sebentar. Claire, aku ibumu. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Benar, kami membesarkanmu selama 27 tahun. Semua orang lihat, pewaris keluarga terkait mengingkari orang tua angkatnya. Siapa orang-orang ini? Ayah dan ibu, mereka bukan orang tua angkatnya kan? Kedua pengacau ini, apa yang mereka lakukan di sini lagi? Oh, Nyonya Sterling. Kami membesarkannya selama 27 tahun. Tidak kino mereka. Claire, ini adalah orang tua yang membesarkanmu selama 27 tahun. Sekarang kau adalah pewaris terkaya. Kau mengingkari mereka? Ya ampun, semua orang lihat. Putriku yang kubesarkan, dia tidak menginginkan kami lagi. Semua orang lihat. Benar, ayah dan ibu tidak menginginkan apapun dari kami, hanya ingin bersamamu. Orang tua angkatnya terdengar cukup tulus. Penjaga. Seret mereka keluar. Keluarga Sterling menindas orang. Ini memang agak berlebihan. Claire. Orang tua yang membesarkanmu lebih penting daripada darah. Bagaimana bisa kau memperlakukan mereka seperti ini? Claire, tunggu saja. Reaksi negatif opini publik dari Bagaimana bisa kau memperlakukan orang tua angkatmu seperti ini? Kau pikir opini publik bisa menghancurkanku? Mimpi saja. Lihat, aku tahu, putri kami yang kami besarkan tidak akan mengusir kami. Benar, Claire. Mulai sekarang, kita akan tinggal bersama. Keluarga Sterling akan lebih mudah bagimu untuk merawat kami. Bagaimana jika dia menyerah? Kalau begitu aku hancur. Ikatan apapun yang kumiliki dengan keluarga Evans terputus pada hari pesta penyambutan pewaris. Apa kau sudah lupa? Apa yang kau katakan? Ibu tidak tahu. Tepat sekali. Itulah maksud kakakku. Orang tua angkat ini benar-benar kejam. Dia membangkang. Kami hanya memukulnya karena dia tidak mau mendengarkan. Kesalahan macam apa yang pantas mendapatkan pukulan seperti itu? Kesalahan yang kau bicarakan adalah aku menolak memperlakukan mantan suamiku, anak cinta sejatinya, sebagai anakku sendiri.
bahwa aku menolak untuk memperlakukan anak dari mantan suamiku. Cinta sejatinya sebagai anakku sendiri. Nona Sterling, apa itu sebenarnya? Otidak. Ketika aku sedang hamil, aku memergoki mantan suamiku, beserta orang tua angkatku dan ibu mertuaku, menemani cinta sejatinya untuk pemeriksaan kehamilan. Keluarga aneh sekali mereka. Itu hanya desas-desus. Senyuannya, tolong lihat. Jika itu aku juga tidak akan mengakui mereka. Claire menderita cacat parah. Ketika kami tiba, dia dipenuhi luka-luka. Apa kalian tahu betapa sakitnya dia? Untuk tujuan apa kalian mengadakan siaran langsung ini hari ini? Kalian tahu betul sendiri. Ini semua hanya kebetulan. Masih keras kepala ya, Julian? Semuanya, lihat lagi. Karena kebenaran telah terungkap, aku mengumumkan bahwa grup Sterling, mulai saat ini, akan menghentikan semua hubungan dengan keluarga Evans dan keluarga kami memutuskan semua ikatan. Usir mereka dari sini. Tidak. Tolong jangan. Bukankah itu dua orang dari video-video itu? Hahat, menjual putri mereka demi uang. Apa yang kalian lihat? Apa urusan kalian? Pergi. Hello? Nyonya Evans, kolaborasi kita batal. Kenapa? Hello? Bapak Evans, ada reaksi negatif besar-besaran di daring sekarang. Itu bukan masalah besar. Orang-orang di daring itu juga tidak akan membeli produk kita. Lihat saja pasar saham sudah anjlok. Bersiaplah membayar hutang. Bapak Yo. Selesai sudah. Keluarga Evans kita benar-benar hancur sekarang. Bapak Gray, para pemegang saham sedang membuang saham mereka setiap menit sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Sepertinya. Bicaralah. Ini klip dari pagi tadi yang menyebabkan semua ini. Apa? Apakah kita akan bangkrut kalau begitu? Bapak Gray, grup Sterling, memblacklist korporasi kita. Selesai. Claire. Bertahun-tahun ini, apakah hubungan kita benar-benar akan berakhir begitu saja? Claire. Ikatan itu berakhir pada hari aku memergokimu di rumah sakit. Itu sudah putus saat itu. Claire. Kau juga punya kontribusi besar untuk korporasi Grey di masa-masa awalnya. Bisakah kau tega melihatnya runtuh? Lihatlah betapa cerdiknya aku. Hanya dalam 3 bulan, aku mengembangkan bisnis. Perusahaan menjadi 3 kali lipat. Sungguh pantas menjadi calon nyonya korporasi. Mulai sekarang, di bawah kepemimpinanku, kita pasti akan tumbuh lebih kuat dan lebih besar. Siapa tahu, mungkin kita bahkan akan menjadi keluarga terkaya. Baiklah, Claire Sterling Yangagung. Baru beberapa hari, bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Claire. Ibuku sudah kena stroke karenamu. Aku masih punya anak yang harus kubiayai. Jika korporasi Grey benar-benar bangkrut, aku bahkan tidak akan bisa menutup biaya pengobatan ibu. Ini kedua kalinya kau mengatakan, Nyonya Grey sakit karena aku. Aiden, aku ingin tahu, apa sebenarnya yang kulakukan sehingga Nyonya Grey kena stroke? Vivian Bilan. Dia bilang, Aiden, kita sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Mengapa kau selalu mendengarkan apa yang orang lain katakan? Tidak, Claire. dengarkan aku. Baiklah, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Vivian bersama siapa? Dengan siapa Vivian? Hari itu, setelah aku mengambil obatku, aku melihatnya masuk ke mobil seorang pria dan pergi. Vivian sakit? Tapi jadwalnya di departemen neurologi. Dokter, gadis itu baru saja pergi, terlihat menarik dan menyedihkan. Penyakit apa yang dia derita? Nona, kami staf medis tidak diizinkan mengungkapkan informasi pribadi. Dokter, wanita itu adalah selingkuhan suamiku. Aku takut dia memberikan obat kepada suamiku, dan dia akan meracuniku. Benarkah? Ya, benar. Aku akan tunjukkan fotonya.
Nona, Anda tidak terkena stroke, kan? Obat yang saya resepkan aman kecuali bagi pasien stroke. Stroke, tapi ibuku bersikap baik padanya. Kebenaran telah terungkap, sisanya terserah padamu. Sudah lewat, aku akan bilang pada Juliet untuk memberimu jalan keluar. Liam. Siap, Tuan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Gray? Sebelum sore ini, aku ingin semua informasi tentang pria itu. Siap, Tuan Gray. Nyonya Dawson. Ya, Tuan Gray. Bagaimana kondisi emosional ibu saat bersama Vivian? Saya merasa, saat Nona Thorne di sana, Nyonya Gray tampak lebih gelisah. Ada lagi? Saya tidak tahu tentang yang lain. Nona Thorne menginstruksikan kami untuk tidak mendekati ruangan saat dia di sini. Liam, pasang kamera tersembunyi di kamar ibuku. Siap, Tuan. Bapak Gray, Nona Thorne pergi ke kamar Nyonya Gray. Mengerti. Nenek tua sialan, belum ada yang datang menyelamatkanmu hari ini. Lihat, pil ini sengaja kusiapkan untukmu. Aiden, Begitukah caramu memperlakukan ibuku? Aiden, kau salah menyudah. Nenek tua sialan, belum ada yang datang menyelamatkanmu hari ini. Jika aku tidak memasang kamera pengawas di kamar ini, ibuku bisa saja terbunuh olehmu hari ini. 2 tamparan di wajahmu, itu masih ringan. Bapak, informasi pria itu sudah terkumpul. Vivian Thorne. Kau menggunakan uangku untuk menghidupi pria ini? Apa lagi yang telah kau sembunyikan dariku? Tidak ada. Tidak ada. Aiden, aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Bawa dia pergi. Jangan pernah bebaskan dia tanpa perintah. Baik, Tuan. Bapak Gray, ada masalah. Nona Sterling kabar. Apa? Kamu membiarkannya pergi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nona Sterling melompat keluar jendela untuk kabur. Bagaimana kamu bisa di sini? Fakta bahwa aku membius wanita tua itu. Aiden mengetahuinya. Bagaimana itu mungkin? Rencana kita sempurna. Di kamar wanita tua itu, dia memasang kamera keamanan. Begitulah caraku tertangkap. Jika aku tinggal bersama Aiden, dia akan memukulku sampai mati. Vivian, tidak apa. Tidak apa-apa. Vivian, apakah kamu membawa uangnya? Ada apa? Boss. Aku benar-benar tidak punya uang tunai. Aku membawa seorang wanita. Mari kita bayar dulu bunganya. Dia hanya seharga bunganya. Bagaimana dengan pokok utangku? Lihat lekuk tubuhnya. Lihat wajahnya. Dia pasti barang berkualitas tinggi. Bos, tolong beri aku beberapa hari lagi. Leo, bajingan, kamu berjudi lagi. Bos, aku punya ide bagus. Katakan saja. Jika kamu ingin melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuatmu mapan seumur hidup, kenapa kamu tidak menggila Claire? Claire. Dia adalah putri dari keluarga Sterling yang kaya raya. Dan, dia juga mantan istri dari ketua, Korporasi Gray. Jika kamu menangkapnya, kamu bisa mendapatkan uang dari kedua belah pihak. Ya, dia benar. Claire jelas tidak kekurangan uang. Wanita ini dulu adalah simpanan di keluarga kaya. Dia pasti tahu lebih banyak dari kita. Begitukah? Dan, aku juga tahu rute kerjanya. Sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Sudah lewat jam pulang. Kenapa Claire belum kembali? Benar. Aku punya firasat buruk. Ibu dan ayah.
Jangan menakuti diri kalian sendiri sekarang. Aku akan menelepon perusahaan. Claire mungkin sedang lempar sekarang. Halo, apakah Claire ada di sana? Nona Sterling tidak masuk sepanjang hari. APA. Beau. Mafkan aku. Ini semua salah. Aku sudah membuatmu menderita begitu banyak. Apakah ini Aiden? Siapa Claire bagimu? Siapa ini? Apakah Claire mantan istrimu? Apa yang telah kamu lakukan padanya? Siapa kamu? Kenapa kamu menarikku? Tono. Apakah kamu mendengar itu? Jangan panggil polisi. Datanglah ke pinggiran kota dengan 50 juta dolar. Di mana aku? Aku baru saja keluar dari mobil di tempat kerja. Claire, akhirnya kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Hei, aku hanya mengincar uang, bukan nyawa. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Swar Young Familiar ITU. ITU Vivian Thorne. Pas, bisakah lintah darat itu dilunasi sekarang? Ya. Dia berasal dari keluarga terkaya di kota Kencana, dan mantan suaminya juga punya banyak uang. Begitu. Binatang-binatang ini menggunakan aku untuk membayar utang mereka. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu mati. Bos, Nona Sterling ingin mengatakan sesuatu. Vince, Claire ini licik dan penuh tipu muslihat. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Tuan, aku sudah di sini seharian. Bisakah Anda mendengarkan aku sebentar? Cepat, diamkan dia. Tunggu sebentar. Au, kapan giliranmu, memberi perintah? Aku hanya takut kamu akan percaya kebohongannya. Kamu, bicara. Meskipun aku mantan istri Aiden Gray, cinta sejati mantan suamiku adalah Vivian Thorne. Kamu tidak akan mendapatkan uang dengan menculikku. Sebaiknya culik saja dia. Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu tidak benar. Oh, benarkah itu? Suamiku bahkan menyuruhku merawatnya setelah dia melahirkan. Vince, dia bicara omong kosong. Jangan percaya dia. Wanita ini penuh tipu muslihat. Seseorang, ikat dia juga. Keluarga Gray sudah di sini. Kami akan memberikan siapapun yang mereka pilih. Kalian berdua sebaiknya jangan mencoba trik apapun. Kalian berdua tidak akan lolos. Tunggu saja di sini dengan tenang sampai mereka datang menebus kalian. Claire, aku di sini. Kamu baik-baik saja? Julian, kamu di sini. Tepat waktu. Jam 3 persis. Tidak semenit, tidak sedetik pun meleset. Benar-benar pantas untuk pewaris grup Sterling. Jangan takut. Adik, aku di sini. Julian, kamu harus menyelamatkanku. Mana uangku? $50 juta. Tidak kurang sedikit pun. Uang untuk orangnya. Tunggu sebentar lagi. Tunggu APA, seseorang belum tiba. Mari kita lihat. Berapa nilai sapi perahku sebenarnya? Siapa? Aku. Aiden, selamatkan aku. Tuan Muda Keluarga Gray akhirnya tiba. Denganmu di sini, pertunjukan ini akhirnya bisa dimulai. Aiden, kenapa kamu juga di sini? Aku yang memanggilnya. Bagaimanapun, dia mantan suami Claire? Aku membawa uang yang kamu minta. Lepaskan mereka. Bukankah keluarga Gray MU akan bangkrut? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Aku menjual setengah saham. Apa kamu gila, Aiden? Pria yang setia sekali. Sekarang, ada pilihan yang lebih menarik. Sekarang, $100 juta. Untuk menyelamatkan Claire. $50 juta. Untuk menyelamatkan Vivian Thorne. Mana yang kamu pilih untuk diselamatkan? Jika kamu tidak memilih, aku akan membunuhnya segera. Aiden, selamatkan aku. Julian, kamu harus menyelamatkanku.
Baiklah. Beri aku setengah jam lagi. Aku akan segera meminta keluarga Sterling kita mengirimkan 10 juta dolar lagi. Tidak. Aku ingin kamu memilih sekarang juga. Pilihan terakhir masih ada pada Tuan Muda Keluarga Gray. Buchan. Aiden. Kamu sudah sangat menyakitinya. Apakah kamu akan menyakitinya lagi kali ini? Bagaimana dengan ini? Anggap saja pinjaman dari keluarga Sterling kita ke keluarga Gray MU. Penggantinya akan digandakan. Bagaimana? Jika aku mati, aku mati. Semuanya berakhir. Aiden pasti akan memilih Claire. Aku tidak akan dibuangkan. Pilot. Aku memilih Claire. Jangan bergerak. Tetap diam. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Kenapa Aiden pada akhirnya memilihmu? Dan bukan aku? Kenapa kamu Claire? Bisa begitu beruntung? Claire, Maddie. Aiden. Aiden. Kamu tergila-gila pada Claire. Belum terlambat untuk kembali. Bagaimanapun, kita masih punya anak. Kamu bukan ayah anak itu, Aiden. Itu Leo. Claire. Kaulah orang yang... Paling kusakiti. Berhentilah bicara. Aiden. Julian, cepat panggil dokter. Dia melemah. Kau sudah sadar. Hei, jangan bergerak, lukanya dalam. Kau nyaris bertemu dengan malaikat berseragam putih yang sesungguhnya. Claire. Atas apa yang telah kulakukan, kau mungkin takkan pernah memaafkanku seumur hidup ini. Istirahatlah, panggil aku jika perlu sesuatu. Nona Sterling, bunga-bunga ini dari Bapak Gray. Nona Sterling, sejak Direktur Wijaya Perko telah mengalami kenaikan pesat. Maukah wanita cantik ini Bercer dia un tuc. makan malam denganku? Wanita Kantikini. Sindah bunga. Suatu kehormatan bagiku bertemu dengan Mokako bercer dia un tuc. makan malam denganku. Tuan Yang Termat. Saya akan sangat senang menerima undangan Anda. Tidak, pergi sana. Sekali lagi. Saya Jean Tidak akan mengganggu. Ai Greco. Makanlah sesuatu. Ini semua makanan favoritmu. Apa kau sudah lebih baik? Bukankah seharusnya kau mengikuti saran diet dokter? Kurasa aku tidak akan membaik. Apa? Comment khawatir concu? Baiklah, baiklah, jangan bercanda. Apa i? Suraperceillant? Lima pulu. Tidak, aku, Claire, bisa menghidupi diriku sendiri. Anggap saja sebagai kompensasiku untukmu. Lagi pula, selama bertahun-tahun itu, aku telah membuat beberapa kesalahan. Ketua Korporasi Gray di Kota Kencana, meninggal kemarin, di usia muda 28 tahun. Sosok legendaris, telah gugur. Menurut Ibu Aiden, 3 bulan lalu, ia didiagnosis menderita kanker hati stadium akhir. Jadi hari itu, dia sebenarnya mengucapkan selamat tinggal terakhirnya pada Claire, apa kau baik-baik saja? aku baik, Ibu. Claire. Jangan merasa bersalah jika kau benar-benar tidak bisa melepaskannya. Kenapa kau tidak pergi menemuinya di pemakaman? Sebaiknya jangan pergi. Aku harap di kehidupan berikutnya, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Hari ini adalah rapat internal grup Sterling. Rapat ini memiliki 2 poin penting. Pertama,
Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Nona Sterling di bawah kepemimpinannya kinerja dari Departemen Penjualan telah meningkat 3 kali lipat. Hebat. Silakan, Nona Sterling, sampaikan beberapa patah kata. Saya ingin berterima kasih kepada semua anggota Departemen Penjualan atas kerja keras dan dedikasi mereka, dan kepada semua pimpinan atas bimbingan yang cermat. Kedua, kami secara resmi menunjuk Nona Sterling sebagai Wakil CEO Grup Sterling. Saya mendonasikan semua uang yang Anda berikan kepada saya ke panti asuhan. Saya harap itu dapat membawa keberuntungan bagi anak yang belum lahir itu. Sekarang karena saya Wakil CEO Grup Sterling, saya juga telah mencapai impian masa muda saya. Saya pergi menemui ibumu. Saya tidak terlalu dekat. Dia baik-baik saja. Ini dia kalau begitu, aku tidak akan kembali.